saya, Ibu Ermika Simangunsong, yang kali ini akan membahas topik matematika program linier. Topik ini akan Ibu bagikan menjadi dua subtopik. Subtopik yang pertama adalah persamaan linier satu variabel, dan subtopik yang kedua adalah persamaan linier dua variabel. Dua subtopik ini nantinya yang kita bahas adalah bagaimana cara untuk memberikan nama apabila gambarnya atau grafiknya diketahui. Semoga contoh-contoh beserta penjelasan yang Ibu berikan bisa kalian pahami. Selamat mengikuti. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua buah garis yang saling berpotongan, tegak lurus. Yang mendatar kita sebut dengan sumbu X. Ini dia. Sementara yang tegak kita sebut dengan sumbu Y. Dan perpotongan tegak lurusnya itu disebut dengan titik O yang koordinatnya adalah 0,0. Itulah yang kita sebut dengan bidang kartesius. Ibu akan memberikan beberapa contoh. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Ini ada bidang kartesius. Kemudian Ibu akan menggambarkan sebuah garis yang memotong salah satu sumbu. Kali ini akan saya buat contohnya adalah sumbu X. Misalnya ini. Apabila sebuah garis memotong sumbu X pada titik, kita misalnya ini buat titik 3, maka nama garisnya adalah X sama dengan 3. Inilah nama garisnya. Contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Ibu akan menarik sebuah garis lagi yang akan memotong salah satu sumbu. Kalau tadi sumbu X, sekarang Ibu buat garis yang memotong sumbu Y. Misalnya perpotongannya ini adalah tepat di titik 2, maka nama garisnya adalah Y sama dengan 2. Nah, perhatikan ya, kalau dia memotong sumbu Y, maka nama garisnya adalah Y sama dengan. Kalau dia memotong sumbu X, maka nama garisnya adalah X sama dengan. Bisa diikuti? Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Ibu akan membuat sebuah garis yang memotong salah satu sumbu. Nih. Sebuah garis yang memotong sumbu Y tepat pada titik. Di sini saya buat -1. Karena dia memotong sumbu Y, maka seperti dua contoh yang sebelumnya, nama garisnya adalah Y sama dengan -1. Karena memang dia memotongnya di titik -1. Contoh yang berikutnya. Ibu akan membuat lagi sebuah garis yang memotong salah satu sumbu. Dia memotong sumbu X tepat pada titik -2. Baik, kita beri namanya. Karena memotong sumbu X berarti namanya adalah X sama dengan, perhatikan di titik mana dia dipotong, yaitu di titik -2, sehingga namanya adalah X sama dengan -2. Contoh yang berikutnya. Ibu akan membuat lagi sebuah garis yang memotong salah satu sumbu. Memotong sumbu Y tepat pada titik -2. Karena dia memotong sumbu Y, maka seperti contoh-contoh yang sebelumnya, namanya pasti Y sama dengan, nah di titik mana tadi dia dipotong? Di titik -2, sehingga namanya adalah Y sama dengan -2. Kita review ya, kita kembali ke contoh yang pertama. Kalau sebuah garis memotong sumbu X, maka nama garisnya adalah X sama dengan. Sama dengan berapa tergantung dari titik berapa yang dipotong oleh garis tersebut. Kalau di titik 3 berarti X sama dengan 3. Contoh yang kedua, tadi sebuah garis yang memotong sumbu Y. Ini ya, memotong sumbu Y tepat di titik 2. Maka namanya adalah Y sama dengan 2. Bisa ya? Baiklah, kita lanjut dengan subtopik yang kedua adalah persamaan linier dua variabel. Kalau dua variabel berarti ada sebuah garis yang memotong sumbu X
juga sekaligus memotong sumbu Y. Perhatikan gambar yang ada Ibu buat di sini. Nah, kalau kamu lihat tadi, dia memotong sumbu X di titik B. Garis yang sama juga memotong sumbu Y di titik A. Jadi dia memotong dua sumbu sekaligus, maka dikatakan dua variabel. Kalau yang tadi, kalau dia yang satu variabel ini, satu titik dipotong oleh satu garis, atau satu garis memotong di satu titik. Itu bedanya ya. Nah, bagaimana cara memberi nama kalau sebuah garis memotong di dua sumbu? Yang di sumbu Y itu kalikan dengan X, kemudian yang di sumbu X nanti kalikan dengan Y. Nah, ini Bu buat ya, contohnya A memotong sumbu Y, maka kita buat dia A X tambah, ini kita buat B Y sama dengan A kali B. Yang pada sumbu Y kita kalikan dengan X, nih dia ya. Yang pada sumbu X kita kalikan dengan Y, jadi dia kebalik. Kemudian sama dengan kalikannya A kali B. Contoh yang pertama, ini bidang kartesius, kemudian ada sebuah garis yang sudah Ibu buat, memotong di dua titik. Kita buat aja ini, misalnya ini di sumbu Y dia memotong pas di 1, kemudian di Y dia memotongnya pas di titik 2. Maka sesuai dengan konsepnya, yang pada sumbu Y ini 1, berarti kita kalikan dengan X, yaitu 1X tambah. Yang pada sumbu X ini adalah 2, maka kita kalikan dengan Y, berarti 2Y sama dengan, nah kita kalikan 1 kali 2 sama dengan 2. Atau kalau dia 1X, kita cukup menuliskan X tambah 2Y sama dengan 2. Ya namanya. Contoh yang kedua, ini ada lagi bidang kartesius, dan ada sebuah garis yang sudah memotong dua sumbu. Nah, perhatikan ya, kalau yang tadi dia dua-dua titiknya itu di kuadran 1 atau di titik X, di sumbu X positif dan di sumbu Y yang positif. Nah, sekarang X-nya di sebelah kiri 0, pastilah bilangan negatif, misalnya -2. Kemudian sumbu Y-nya positif, kita buat saja ini misalnya 2. Kita ulangi caranya. Yang pada sumbu Y ini adalah 2. Yang pada sumbu X ini adalah -2. Maka kita kalikan ya. Yang pada sumbu Y 2 berarti 2 kalikan X. Kemudian yang pada sumbu X ini berapa? -2. Jangan lagi kita buat positif tapi minus. -2Y sama dengan, kemudian kita kalikan 2 kali -2 sama dengan -4. Kenapa yang pertama tadi dia positif? Karena memang X-nya positif, X-nya positif, Y-nya juga positif, maka dia tandanya positif. Kalau contoh yang kedua ini, Y-nya positif, X-nya sudah negatif karena di sebelah kiri dari titik 0. Nah, untuk persamaan yang contoh kedua ini boleh kita sederhanakan. Nah, ini koefisiennya sama-sama kelipatan 2, maka kita sederhanakan, ini bagi 2 menjadi X, karena 2X bagi 2 ya, kurang 2Y bagi 2 berarti Y sama dengan -4 bagi 2 berarti -2. Kita lihat contoh yang ketiga. Ini juga ada bidang kartesius dan sudah ada sebuah garis yang memotong kedua sumbu. Ini misalnya kita buat ini di -3, yang ini kita buat dia misalnya 3. Oke, maka kita ulangi cara yang sama. Kita selalu mulainya dari sumbu Y ini ya, -3. Kita buat dia -3 kali X karena pada sumbu Y tambah. Kenapa tambah? Karena X-nya positif. Nah, tambah 3Y sama dengan, kita kalikan, -3 kali 3 sama dengan -9. Ini juga masih bisa disederhanakan ya. Sama-sama kita bagi dengan -3.
Maka ini menjadi, ini dibagi, kita buat ya, dibagi minus 3. Maka dia menjadi minus 3 bagi minus 3 berarti X. 3 bagi minus 3 berarti minus 1 atau minus Y sama dengan minus 9 bagi minus 3 berarti 3. Sehingga namanya adalah, nama persamaan garisnya adalah X kurang Y dengan 3. Baiklah, demikianlah contoh soal serta pembahasannya. Semoga bisa kamu pahami. Kalaupun ada yang mau ditanya, silahkan di kolom komentar ataupun di grup Google Classroom kita. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti kelas. Salam sehat, salam semangat belajar. Sampai ketemu di topik berikutnya. Terima kasih.